home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 yang membahas tema pengantar fikih kewarisan, yang dimana fikih kewarisan tersebut itu mempunyai 4 tema, yaitu yang pertama ada pengertian waris, yang kedua ada dasar hukum waris, yang ketiga sejarah perkembangan hukum waris, dan yang terakhir itu ada hukum mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan hukum waris Islam. Sebelum kita masuk ke tema 4 tema tersebut, kita akan membahas yang pertama ada pengertian waris. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, sedangkan warisan adalah harta peninggalan tersebut. Dalam hukum waris Islam, waris juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris secara istilah adalah dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Warisan dapat berupa aset-aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Setelah penjelasan mengenai pengertian warisan, di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar hukum warisan. Hukum waris terbagi menjadi 2, yaitu hukum waris menurut Islam dan hukum waris menurut negara. Yang pertama, hukum waris menurut Islam. Hukum waris menurut Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di sana dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Dan yang kedua, warisan menurut negara. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHP yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari pasal 830 hingga pasal 1130. KUHP Perdata menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Impres nomor 1 tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Setelah membahas mengenai dasar hukum waris Islam, selanjutnya kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan hukum waris Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum waris Islam, terdapat 2 tahapan, yaitu adalah yang pertama sejarah kewarisan pra-Islam, dan yang kedua adalah sejarah kewarisan setelah datang Islam. Pada bagian pertama, sejarah kewarisan pra-Islam, ada beberapa sistem pembagian warisan yang dikenal orang Arab sebelum Islam datang, yaitu hukum kewarisan dengan sistem Yahudi, Romawi, dan sistem kewarisan adat. Dari hukum-hukum tersebut, seorang wanita tidak mendapat bagian warisan selama masih ada pewaris laki-laki. Sedangkan untuk warisan sistemnya Romawi itu hampir mirip dengan hukum Yahudi, yaitu untuk mendapat bagian harta warisan ada 2 ketentuan agar mendapat harta peninggalan. Di antara ketentuan tersebut yaitu adanya hubungan darah dan hubungan bekas budak. Sedangkan dalam hukum warisan adat, untuk mendapat sebuah harta warisan adalah harus adanya hubungan darah, adopsi, dan adanya sumpah setia atau baiat. Dan pada tahapan yang kedua yaitu adalah sejarah kewarisan setelah datang Islam. Setelah ada kedatangan Islam, hukum kewarisan awalnya tidak berubah karena ajaran Islam masih dalam tahap awal dan hanya sedikit yang menerimanya. Perubahan mulai terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama kaum Muhajirin untuk memperkuat persaudaraan. Kaum Ansor berbagi harta dengan Muhajirin. Setelah wahyu Al-Quran turun secara berangsur, aturan kewarisan berubah. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak ikut mewarisi, sebagaimana yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 127. Selain itu, pewarisan hanya berlaku untuk keluarga yang memiliki hubungan darah, bukan persaudaraan yang hanya berdasarkan ikatan sosial, sesuai surat Al-Ahzab ayat 6.
Anak adopsi juga tidak berhak atas warisan kecuali anak kandung, sebagaimana sesuai pada surat Al-Ahzab ayat 45 dan 40. Hadis Nabi juga mengatur bahwa pewarisan hanya berlaku di antara orang yang seiman, sehingga seorang muslim tidak bisa mewarisi atau memberikan warisan kepada orang yang tidak beragama Islam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Oke guys, pasti kalian udah paham lah mengenai sejarah perkembangan hukum waris. Dan selanjutnya masuk ke hukum mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan hukum waris Islam. Membahas tentang hukum waris tentu saja kita tidak terlepas dari kata mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan hukum waris. Sangatlah penting untuk kita mempelajari hukum waris dikarenakan agar kita tidak salah dan keliru dalam membagi warisan di dalam keluarga kita. Nah, menurut ahli fikih, mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah adalah apabila di suatu daerah tertentu sudah ada ahli waris, maka kita tidak wajib mempelajari hukum waris tersebut. Nah, pentingnya mempelajari hukum waris adalah untuk menjauhkan kita dari perselisihan atau pertengkaran di dalam keluarga yang terjadi karena pembagian harta warisan, menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan, dan setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian tersebut sesuai yang telah diatur oleh agama. Dan di samping itu juga kita harus mengamalkan hukum waris tersebut, karena hukum waris ini sangat penting untuk pembagian warisan di dalam keluarga kita.